Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Hans Kui. Pak Hans, ini kalau kita lihat kemarin kinerja dari Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini baik ya begitu. Lalu bagaimana pandangan Anda kinerjanya pada hari ini? Ya, BRIS kemarin mengalami penguatan ya. Jadi kalau kita lihat labanya meningkat 12%-an, ini memang cukup baik karena di tengah hampir semua perbankan sedang menghadapi tekanan turun. Memang BRIS ini setelah melakukan merge ya, kita punya bank yang sangat besar gitu ya, di 4 bank syariah gitu, dan dengan jumlah penduduk yang cukup besar yang beragama Muslim, harusnya kita bisa menjadi salah satu pemain besar di industri syariah, khususnya di perbankan gitu. Jadi kalau kita lihat BRIS mungkin akan mencoba melanjutkan penguatan gitu ya. Resisten terdekat ada di 2.510 gitu ya. Jadi kalau dia bisa tembus level ini, mungkin dia akan bermain ke atas sampai level 2.730-an gitu ya. Saat ini memang kalau yang belum punya posisi lebih baik agak sedikit sabar, kita akan buy weakness ya, karena kemarin low-nya ada di 2280, jadi kalau harga sahamnya turun gitu ya di 2.300-an sampai 2.280 itu lebih baik untuk buy weakness di saham BRIS. Lalu untuk kinerja untuk perbankan lainnya seperti apa, Pak Hans? Iya, kalau kita pikir memang perbankan kita cenderung kan memang harus kita akui perbankan sedang hati-hati sekali karena memang NPL bank kan cenderung akan naik gitu ya. Dan yang lain adalah memang kalau kita lihat program BOJK sangat membantu mereka restrukturisasi, tetapi tentu sekarang pertandingannya adalah bagaimana vaksin dengan cepat membawa kita keluar dari pandemik gitu ya. Karena kalau itu terjadi, bisnis akan jalan sehingga kalau kita lihat restrukturisasi kredit yang dilakukan tidak sia-sia sehingga bisnis bisa berjalan normal kembali gitu. Nah ini yang jadi pertaruhan. Memang kita ada satu berita vaksin yang cukup menarik gitu ya. Setelah pemerintah Amerika menolak hak paten lah gitu ya dari perusahaan-perusahaan vaksin yang dikembangkan, terutama dengan teknologi mRNA itu ya. Sehingga pemegang patennya seperti Pfizer dan Moderna ini sahamnya tertekan turun. Artinya ke depan perusahaan-perusahaan vaksin di dalam negeri pun bisa mengembangkan teknologi yang sama ya ke depan gitu. Jadi tidak perlu lagi terus membeli vaksin. Nah ini yang cukup penting kalau misalnya Indonesia bisa keluar dari masalah pandemik, tentu ekonomi berjalan, tentu menyebabkan perbankan kinerjanya akan lebih baik. Karena di setiap krisis selesai, saham yang naik lebih duluan itu sektor perbankan. Gitu. Oke. Artinya kalau misalnya kita bisa memproduksi vaksin mandiri misalkan, respon pasar pun juga akan bagus ya? Ya, karena memang saat ini yang terpikirkan oleh seluruh dunia tentu harus membeli vaksin. Tetapi kita harus mengingat bahwa ke depan kemungkinan COVID ini mungkin saja bisa menjadi satu vaksin yang wajib bagi semua orang gitu ya. Dan ada isu yang mengatakan vaksin COVID sendiri harus di-booster gitu ya. Jadi setelah berapa bulan harus di-booster. Artinya demand-nya kan masih akan terus ada gitu. Nah ini yang menyebabkan perusahaan farmasi Amerika seperti Pfizer dan Moderna itu mendapat sentimen yang sangat positif. Nah kalau kita cuma bisa membeli kan tentu akan ada sedikit masalah. Tapi kalau bisa dikembangkan dalam negeri, industri farmasi ini akan sangat berkembang. Apalagi gini, teknologi mRNA ini sangat baru sekali gitu ya. Mereka mampu menangkap dan memotong kemudian masuk menjadi satu messenger yang mengajari sel kita membuat sesuatu. Jadi ke depan akan ada satu terobosan teknologi terutama di kesehatan gitu ya, terutama tentang kanker dan penyakit-penyakit yang lain. Sehingga memang industri farmasi ini akan sangat menarik ke depannya. Oke, untuk sektor konsumer sepertinya kurang oke di bulan Ramadan ini. Masih layak dikoleksi atau tidak? Ya, consumer good sebenarnya saham-saham yang defensif sebenarnya ya. Memang kita harus mengakui larangan mudik itu punya pengaruh juga ya, cukup besar gitu ya. Jadi kalau orang nggak berkumpul tentu belanjanya akan turun gitu ya. Bahkan memang kalau kita lihat biasanya kalau menjelang Lebaran mudik ini kan penjualan mobil cukup kencang. Memang sekarang terbantu karena ada PPN yang BM yang 0% itu gitu ya. Tapi biasanya memang orang membeli kendaraan untuk pulang kampung, kemudian membeli pakaian dan semuanya untuk bergerak ke keluarga gitu ya. Nah ini ada larangan mudik, kemudian tentu ini kan ada juga rencana tempat-tempat wisata ditutup ya waktu
musim liburan ya untuk mengatasi pandemik gitu. Jadi kita memang masih menghadapi PR pandemi COVID gitu ya, dan kita nggak mau seperti India gitu ya. Ya ternyata ini tentu sangat mengkhawatirkan ya kondisi di India. Oke, baik. Untuk harga komoditas juga sudah mulai naik. Ini bagaimana? Bahkan sudah CPO sendiri tembus 4.000 ya. Apakah saham sektor ini masih menarik untuk dikoleksi? Ya, memang kalau kita lihat setelah ekonomi dibuka gitu, sebenarnya isu yang terjadi ini adalah gini. Tadinya ekonomi 2020 itu berjalan sangat pelan sekali. Nah, tetapi karena tidak ada shifting sama sekali karena pandemi gitu ya, jadi bahan baku itu habis di sana gitu. Begitu 2021 ekonomi mulai dibuka, mereka ngisi lagi yang kosong tadi gitu. Sehingga yang kita lihat yang terjadi apa? Demand komoditas meningkat. Kemudian yang sangat kelihatan itu apa? Karena waktu pandemi itu banyak perusahaan pelayaran transportasi terganggu, jadi berkurang gitu. Sehingga kalau kita lihat biaya transportasi bergerak naik tinggi sekali gitu. Nah, ditambah dengan demand yang kuat akibat dari stimulus besar-besaran dari Amerika, di Eropa gitu ya, ini menyebabkan demand komoditas kemungkinan akan cukup besar gitu. Sehingga kalau kita lihat prediksi-prediksi dari perusahaan besar di Amerika seperti Goldman Sachs, dia mengatakan komoditas akan memasuki grand super cycle. Nah, ini cukup bagus bagi kita karena kita mengandalkan CPO dan batubara gitu ya. Jadi kalau dua sektor ini bergerak naik, ini tentu positif bagi kita. Biarpun batubara kita menghadapi masalah karena kan mereka kumpul berbicara kenapa sustainable financing segala macam, ini ada challenge sedikit bagi di batubara kita. Tetapi secara umum komoditas itu akan bergerak naik ya di tahun di tahun 2021, 2022 cenderung komoditas akan dalam tren kenaikan. Oke, trennya oke ya. Lalu saham apa saja yang direkomendasikan di sektor ini? Ya, saat ini saya rekomendasi tadi untuk consumer goods, saya ada ICBP ya 8.400 sampai 8.600 target pembelian kita. Kemudian cut loss di bawah 8.300, target saya untuk ICBP 8.900 sampai 9.000 ini untuk consumer good tadi gitu. Sedangkan di komoditas kita akan spekulasi beli di Adaro ya 1185 sampai 1200, cut loss di bawah 1150 sampai 1260 untuk Adaro. Oke, nah ini yang menarik juga, banyak yang menyarankan hindari dulu sektor konstruksi. Anda sependapat dengan saran-saran ini? Ya, kita harus mengakui bahwa memang tahun ini pemerintah banyak mengalokasi budget untuk penanganan pandemik masih gitu. Sedangkan di sisi lain memang sektor konstruksi ini ada sedikit mismatch ya. Jadi memang kita punya kendala karena pendataan perbankan itu memang relatif lebih pendek, sedangkan konstruksi ini waktunya lebih panjang gitu. Sehingga memang ada sedikit masalah keuangan pada industri konstruksi. Tapi kita harus mengingat bahwa kalau satu negara ingin menuju negara maju, maka dia harus invest besar di infrastruktur. Nah, infrastruktur ini tentu perusahaan-perusahaan konstruksi yang berperan sangat besar gitu. Jadi sesudah periode pandemi, pemerintah tentu akan kembali mengejut sektor infrastruktur kita gitu ya, supaya ekonomi Indonesia bisa bergerak lebih maju ke depan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau Amerika itu memang mereka kuat ya, mereka punya stimulus fiskal yang sangat besar, mereka bisa langsung memberikan dana pada masyarakat untuk belanja gitu ya. Nah, tetapi kalau negara berkembang seperti Indonesia, kita lebih terbatas. Kemungkinan pemerintah hanya bisa mendorong belanja pemerintah lewat belanja infrastruktur gitu, sehingga ekonomi bisa berjalan. Sehingga menurut kita memang saat ini sentimennya negatif untuk sektor-sektor infra gitu ya, tetapi kita masih merekomendasikan untuk membeli ya sektor ini karena ke depan mereka akan bergerak lebih baik gitu. Baik Pak Hans, terima kasih atas waktunya dan juga informasinya bersama kami. Pemirsa Direktur Ekuator Warna Investama, Hans Kui.